Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya semua? Insya Allah senantiasa selalu sehat dan berbahagia dong. Senang sekali kita bisa silaturahmi sehat dan saling berbagi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih energik, dan lebih positif. Amin. Tidak pernah bosannya kami mengingatkan sobat sehat semua bahwa diet bukan berarti tidak makan. Arti diet yang sebenarnya adalah mengatur pola makan. Namun faktanya banyak juga yang mengatur pola makan tanpa memperhatikan pedoman gizi seimbang yang justru bisa berakibat fatal pada sistem kerja atau metabolisme organ tubuh kita. Nah, agar program kita semakin maksimal, tidak hanya menghasilkan berat badan yang menuju ideal, tapi juga membuat kesehatan kita semakin baik, hal yang paling penting yang harus kita pahami adalah memahami tentang meal plan. Karena salah strategi dalam mengatur meal plan justru bisa menjadi bumerang bagi program yang sedang kita jalani. Nah, ada dua hal penting yang wajib kita pahami tentang meal plan. Yang pertama, perhatikan porsi makanan yang kita konsumsi. Nah teman-teman, SBL menerapkan prinsip makan fat loss. Seperti artinya ya, fat loss artinya adalah fokusnya untuk menurunkan lemak tubuh. Jadi porsi makannya seperti di gambar ini. 20%-nya adalah karbohidrat, di mana ini adalah karbohidrat sehat, 30%-nya adalah serat, dan 50%-nya adalah protein. 20% porsi karbohidrat yang dimaksud di sini adalah karbohidrat sehat atau yang low GI. Kemarin kita sudah belajar ya tentang low GI atau glycemic index. Nah, karbohidrat sehat ini yang low GI sangat penting untuk menjaga kestabilan gula darah kita dan juga menjaga kenyang lebih lama. Seperti apa misalnya? Misalnya nasi beras merah, nasi hitam, umbi-umbian ya, itu adalah contoh karbohidrat yang memiliki kadar gula yang rendah. Nah, kemudian serat 30%. Serat ini penting untuk kesehatan pencernaan. Kalau misalnya kita kekurangan serat, maka pencernaan kita akan ada masalah ya. Makanya kenapa dalam meal plan kita sangat penting untuk memasukkan serat. Serat ini juga selain untuk kesehatan pencernaan, juga sangat baik untuk memberi rasa kenyang lebih lama. Misalnya yang mengandung serat adalah sayur atau buah-buahan yang kaya serat. Nah, 50% protein. Protein ini sangat penting untuk memberi rasa kenyang lebih lama, membantu menutrisi otot, dan yang pasti untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, teman-teman, metabolisme tubuh ini adalah kunci imunitas tubuh yang baik. Apabila metabolisme tubuh kita baik, maka imunitas kita juga akan baik ya. Jadi pastikan proteinnya jangan kurang dari 50%. Contoh protein apa aja? Bisa dada ayam tanpa kulit, bisa ikan, bisa telur, bisa tahu, bisa tempe, atau mungkin mix di antara semuanya ya. Misalnya dada ayamnya separuh porsi ditambah nanti tahu dengan tempe, boleh. Pokoknya yang penting porsi proteinnya adalah 50%, seperti contoh ini. Nah teman-teman, apabila piring makan kita sudah benar, yaitu isinya adalah 20% karbohidrat sehat, 30% serat, dan 50% protein, maka yang kita rasakan pasti adalah merasa super kenyang. Ya, padahal kalau dilihat porsi makannya kayaknya katanya lagi diet ya, tapi kok porsi makannya banyak gitu. Nggak tahu ya dia bawa ini justru kalorinya nggak terlalu besar, tapi pastinya super kenyang. Dan kita akan merasa semakin fit. Habis makan kita nggak ngantuk. Coba bandingin waktu kita pola makan yang sebelumnya ya. Habis makan kita biasanya ngantuk, tapi dengan porsi makan fat loss kita justru semakin energik. Dan yang ketiga adalah mood semakin terjaga. Moodnya baik karena apa? Perutnya kenyang, semua organ tubuh mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Akhirnya hormon endorfinnya keluar, hormon bahagianya keluar ya. Jadi perhatikan meal plan-nya, porsi makan di piringnya. Oke? Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah memastikan jadwal makan yang teratur. Teman-teman, selama ini sebagian besar orang hanya menganggap bahwa kunci utama diet adalah porsi makanan dan jenis makanan yang dipilih. Padahal bukan itu saja. Mengatur jam makan saat diet juga menunjang keberhasilan diet yang sedang kita jalani.
Mengkonsumsi makanan dan cemilan secara teratur bisa membantu menjaga sistem pencernaan dalam kondisi prima. Nah, kuncinya adalah makan setiap 3-4 jam sekali agar perut bisa mencerna isinya dengan baik. Dan inilah yang SBL terapkan dengan menerapkan 5 kali jam makan. Makanya teman-teman diet tapi kenyang tapi berat badannya turun terus. Ajaib kan? Dengan menetapkan waktu tertentu untuk sarapan, makan siang, makan malam, dan juga cemilan pada waktu yang sama setiap hari, tubuh akan tahu persis kapan waktunya makan. Hal ini akan membantu mencegah makan berlebihan dan juga meningkatkan kesehatan pencernaan. Sarapan. Kita tidak boleh melewatkan sarapan saat menjalani program diet. Sarapan sangat penting untuk mengisi energi tubuh. Sarapan sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 1 jam setelah bangun tidur. Idealnya sih antara pukul 7 sampai jam 9 pagi. Setelah 6 sampai 8 jam tidur, perut kita akan kosong sehingga tubuh membutuhkan kalori untuk energi. Namun, pastikan kalori yang kita peroleh tinggi protein tapi rendah gula dan karbohidrat. Makan makanan yang manis bisa membuat gula darah kita menjadi melonjak, dan itu akan membuat kita merasa lapar lagi jauh sebelum jam waktu makan siang. Nah, hebatnya, shake Herbalife yang kita minum sudah memenuhi standar sarapan sehat karena tinggi protein dan rendah gula, namun kaya nutrisi dan pastinya rendah kalori. Sarapan yang sehat untuk memulai jalur pencernaan dengan baik. Makan siang. Usahakan untuk makan siang sekitar 4-5 jam setelah sarapan ya, yakni sekitar pukul 11 atau jam 12 siang. Makan siang yang baik terdiri dari protein tanpa lemak, yaitu daging tanpa lemak seperti ayam, ikan ya, kemudian karbohidrat kompleks seperti nasi merah, pasta atau roti gandum, juga mengandung serat dan lemak baik. Nah, porsi makan SBL yang menganut prinsip fat loss tentunya sudah memenuhi kriteria itu semua dong. Camilan. Sekitar 3 jam setelah kita sarapan dan juga sekitar 3 jam setelah kita makan siang, kita boleh menikmati camilan ringan yang rendah kalori. Kita bisa mengkonsumsi buah apel atau buah pisang, segenggam kacang tanpa garam, smoothie atau yogurt rendah lemak ya. Tujuannya bukan untuk memuaskan rasa lapar, tapi justru untuk mencegah rasa lapar sampai waktu makan berikutnya. Jadi pastikan ngemil ya teman-teman, jangan sampai nggak ngemil supaya perut kita tetap terasa kenyang dan juga mood kita terjaga dengan baik. Makan malam. Waktu terbaik untuk menyantap makanan adalah maksimal 3 jam sebelum jam kita tidur. Idealnya sih sekitar pukul 6 sore sampai jam 8 malam. Makan terlalu dekat dalam waktu tidur bisa meningkatkan gula darah dan insulin yang menyebabkan kita menjadi sulit tidur. Oleh karena itu, makanan terakhir harus menjadi yang paling ringan di hari itu dan harus dimakan setidaknya 3 jam sebelum kita tidur. Namun teman-teman jangan khawatir, shake Herbalife yang kita konsumsi setiap malam sebagai makan malam sehat sudah terbukti aman dikonsumsi bahkan saat menjelang tidur. Karena bentuknya yang cair tapi kaya nutrisi, shake Herbalife mampu dicerna oleh tubuh dalam waktu 15 menit saja. Jadi kalau kelaparan di tengah malam, pastikan minum shake aja ya, jangan yang lain-lain. Nah, jadi gimana? Udah semakin paham dong dengan meal plan-nya? Pastikan ya setelah ini piring makan kita harus sesuai porsinya untuk menjaga rasa kenyang lebih lama, untuk mendukung mood yang baik dan juga untuk kesehatan yang baik. Semangat ya sobat sehatku semuanya. I love you, I love you, I love you. Oke, semoga materi hari ini bisa menambah semangat sobat sehat semuanya dalam melakukan program. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mari sukses bersama SBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.